Halo sahabat Trubus, kali ini saya sedang berada di Lembur Pakuan, Sukadaya, Desa Sukasari, Kecamatan Dauan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kali ini episode spesial, bukan karena saya jadi host ya, tapi bintang tamunya spesial. Pada tahu siapa? Oke, ada yang mau tahu? Atau udah ada yang nebak? Oke, bocorannya kalau Lembur Pakuan berarti salah satu tokoh di Jawa Barat. Beliau adalah Pak Deddy Mulyadi atau yang sering dikenal dengan Kang Deddy Mulyadi. Kali ini saya akan bertemu beliau untuk menemani beliau panen dan ngobrol-ngobrol seputar pertanian organik. Karena beliau sedang mengembangkan pertanian organik. Ingin tahu gimana? Yuk ikut saya. Menanam sampai memanen oleh satu orang. Nah, yang nyebloknya ini nggak yakin Gimana, Pak? bahwa dengan dipupuk organik dan kotoran sapi itu akan berhasil. Sama dia nggak dibersihin karena merasa rugi. Nah, sehingga tidak optimal. Gulmanya masih banyak kemarin ya. Jadi saya turun ke sini melihat gulma masih tumbuh, baru saya tanganin. Nah, ini kurang optimal yang ini. Kalau yang kemarin di sana sangat optimal. Nanti ke depan lebih optimal lagi karena problem petani apa sih? Satu ya, pH-nya rendah. Kan tidak ada upaya mengembalikan itu. Ini pH sekarang kita mau urusin pH-nya dibenerin. Yang kedua adalah rutinitas. Jadi petani kita ini nanam 14 hari nanti dikasih pupuk Korea. Ya biasanya gitu. Nah, setelah itu nanti disemprot pakai apa, Bro? Apa namanya? Abacil, pakai abacil. Nanti kalau ada penyakit semprot. Nah, jadi rutinitas itu. Apa lemahnya? Nggak ada loh orang peneliti di sawah. Betul. Semua penelitinya di kantor. Iya, Pak. Nah, harusnya fungsi-fungsi negara itu menempatkan itu para PPL itu di sawah. Nah, saya cenderung begini. Kalau pegawai negeri itu dikasih gaji rutin bulanan sampai kiamat, negeri ini nggak akan pernah bisa makmur. Kenapa? Ngapain sih capek-capek? Toh gajinya segitu. Betul. Misalnya sekarang ada TPP ya kan, tunjangan itu kan, ada tunjangan penghasilan itu kan. Nah, tetap aja orang TPP basinya cuma selfie kok. Saya udah ke sawah, cepret foto, itu jadi loh honor. Sekarang makanya setiap kegiatan sekarang itu banyak foto-foto pada hilang tuh pegawai itu. Habis foto karena tujuan dia hanya untuk foto. Kalau menurut saya mulailah ke depan, ini visi yang saya miliki, berbasis produksi. Bagaimana? Ini misalnya PPL, dia misalnya pegang 1000 hektar. Langsung pegang. Oke, pegang, kamu tanggung jawab 1000 hektar. Kalau ada peningkatan produksi 0,5%, maka saya kasih bonus. Baik hasil ya, Pak. Iya kan? 10%, maka saya kasih bonus sekian. 15% kesekian-sekian. Jadi misalnya kalau dia honor dasarnya sebagai pegawai 5 juta, itu misalnya nanti ada kenaikan produksi per hektarnya dari 4 ton ke 9 ton, maka dia berhak untuk mendapat 30 juta per bulan. Ya realisasi ya, prestasi gitu. Atau saya dibalik. Kalau dibalik, kalau nanam padi dengan sistem kimia gitu loh, maka gaji Anda 5 juta. Nanti kalau dari sistem kimianya dari 1000 hektar sudah 100 hektar menjadi organik, itu Anda naik tunjangannya 5 juta. 200 hektar 5 juta lagi, 5 juta lagi. Nanti sampai 1000 hektar 5 juta kali 1000. Anda dapat bonus per bulan 50 juta. Negara rugi? Tidak rugi. Iya. Ekosistem terjaga, ada produksi utama. Produksi utama dari pertanian apa? Peternakan. Ini mah limbah, Pak. Gitu ya, Pak. Hulunya kan sungai. Betul. Nah, setelah hulunya sungai, kemudian ikan. Ya kan? Kemudian ayam, sapi. Kalau di daerah yang non muslim, babi gitu kan ya. Kemudian turun ke sini ke sawah. Sawah itu terakhir loh. Karena dalam tritang di Buana Sunda ada 3 loh. Gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Sawah itu terakhir. Sawah itu penampung limbah produksi alami. Jadi memang awalnya sudah ekosistem harus dibangun begitu. Nah, nanti kalau sudah bangun begitu, tata arsitektur saung-saung dibenerin, ya kan?
jalan-jalan dibenerin. Wisata Pak. Lari. Coba sekarang saung-saung sawah, nggak ada yang menghargain. Pasti saung sawah itu dipasangnya pakai spanduk. Oh iya. Itu yang periode kemarin ada foto saya. Nah sekarang saya pasang foto lagi mau pemilu, pasang lagi spanduknya. Alhamdulillah masih itu Pak. Tapi mungkin memulainya pertama nggak mudah ya Pak. Lo diledek Pak. Waduh. Emang Kelas bapak sekalipun diledek. Ih, enggak percaya. Ngomongnya sawah tuh digemuk, paeh atuh. Waduh. Diledek. Nana kita nanti, nah kemudian bibit ya. ini bibit salah kalau jujur-jujuran. Nah, bibit di kita ini kan harusnya awalnya kan kuning. Betul. Platnya kan 2 putih, 3 ungu, 4 biru. Iya. Nah petani kita ini birunya misalnya tahun 1999 atau 2001, sampai sekarang dianakin lagi. Oh, sudah turunan ke berapa? Ini dianakin lagi. Ini tukang panyawa saya nggak tahu. Teteh pare naon anu kamari weh. Oh iya benih ya. Jadi ini mungkin sudah bau jangawareng udeg-udeg kai siwur. Petung mepet, wah sudah turunan yang ke berapa sehingga ya lemah. Kenapa? Karena di sawah, di areal pesawahan tidak ada areal pembibitan. Betul. Semua dibikin tergantung beli di penangkar, beli di toko. Ketika petaninya tidak punya duit, yang ada saja dianakin lagi. Ini problem. Jadi problemnya sudah dari hulu pertanian kita berproblem. Di bibit. Makanya saya di sana tuh tadi kita sudah bikin penangkaran sendiri. Nanti generasi yang keempat baru bisa ditanam. Nah itu penangkarannya itu bibitnya lokal di sini. Yang namanya lembur Pakuan. Jadi nanti ada bibit padi lembur Pakuan dan kemudian itu sudah percobaan kemarin itu satu rumputnya sudah 50. Ya kan udah bagus. Terus kemudian satu batang padinya sudah kuat 800. Artinya nanti ada kelipatan 8-9 ton per hektar bahkan 10. Potensinya setelah tanahnya dibenerin. Berarti ini masih berproses ya Pak ya? Masih lama. Masih berproses. Nanti saya undang Trubus pada episode 2024. Oh itu launching udah. Oh, panennya sudah, benihnya sudah ungu. Oh udah ungu. Oh iya siap. Itu untuk ini di sini semua Pak? Di sini. Jadi anggota DPR kan bisanya mengkritik, ya kan? Saya kalau hanya mengkritik nggak bisa ngasih contoh, malu ngomongnya. Jadi saya nanti mengkritik Menteri Pertanian tempo aing. Ya, karena udah mulai ya, luar biasa. Ini awalnya mulainya dari berapa luasan dulu Pak? Kita langsung pertama hanya berapa ya? 1 hektar Pak. 1 hektar. Sekarang sudah 6. Oh 6. Sudah 6. Nanti tahun depan musim tanam sekarang sekitar 20 dengan warga. Jadi makin banyak yang tertarik ya? Makin. Oh mbok benernya halus. Nu urang mah cenah kamari obatna lobahan menang 3 karung 100 bata gitu ngomongnya. Karena kan yang benih-benih yang pertanian biasa ini problemnya adalah jadi di 10% dari padinya itu kosong. Karena mungkin benihnya, tanahnya serangan hama. Nah sementara pas berubah ke organik gimana Pak? Ngisi. Hampir 90% ngisi pernah ya kemarin. Ngisi semua 100%. 100% ngisi. Jadi punuknya itu ada isinya. Ada isinya. Biasanya kan 5-10 itu hapa. Oh, hapa. Nggak ada yang ngisi gitu. Hapa itu hampa. Kosong. Dia ada tapi seperti tiada. Perdana berapa ton Pak kalau dikonversi rata-rata? Sama di sini kan hasilnya 4 ton. Rata-rata mengimbangin karena perdana pun sudah 4. Sudah saya hitung kemarin. Karena saya hitung gini, di sini kebiasaannya misalkan per 100 bata itu 1 kintal. 100 bata itu 1.400 meter. 1.400 meter. Ya. Nah, jadi 1 kintal urea kan 46%, berarti 46 kg nitrogen. Saya imbangin nitrogennya diganti dengan pupuk kandang. Oh, gitu. Berapa banyak itu? Bukan 2,3 ton. Per hektar? Enggak, per 100 bata. Per 1.600. Karena ngimbangin kebiasaan di sini supaya hasilnya sama gitu. Tapi kekejar itu. Kekejar. Perdana pun udah kekejar. Sebenarnya orang nggak percaya. Saya juga termasuk nggak percaya waktu awal. Bisa nggak dirubah? Ternyata bisa.
Nah ini yang sekarang kita akan mulai pengembalian pH. pH di sini rata-rata berapa kita tanam kemarin? 5,9. 5,9. Kan harus 7 ya. Iya. Nah kita ingin dorong untuk jadi 7. Itu pakai apa Pak prosesnya ngejar pH Ini itu? apa namanya, kotoran sapi, Organik ya, kemudian kasih kapur, juga. kasih garam. Garam. Oh. Orang aneh juga kan. Nah sawah ti diuyahan. Nah yang paling utama kan kita hari ini sudah, saya misalnya di rumah tangga ya, itu sudah sangat happy ya. Happy misalnya ada tulang kambing, saya kumpulin. Sisa rumah Saya setiap hari makan pisang kan, Betul. kemudian kulit pisangnya dikumpulin. Tiap hari saya memakan telur, kulit telurnya dikumpulin. Ada sisa nasi dikumpulin. Karena kata dia pupuk yang terbaik itu nasi. Balik lagi dari padi ke padi. Iya itu. Jadi itu yang ya, jadi yang paling utama itu bayangin kalau kita nggak bicara produksi padi ya. Kalau bicara logika produksi padi bisa menggunakan kimiawi. Kalau bicara betul. produksi. Produksi tok ya. Tok. Tapi kalau kita bicara bahwa ada uang yang kita selamatkan, uang truk ngangkut sampah, uang bikin TPA, Wah. uang BBM, oli, biaya operasional, tunjangan pejabat yang ngurus sampah. Betul. Dan sampahnya dikembalikan kembali pada petani menjadi sumber pupuk. Selesai Pak. Dari mulai tingkat RT di sekolah di ini kan, kemudian yang plastik kan sudah ada pabrik nih sekarang di Kerawang pengelolaan biji betul, plastik. betul. Ini negeri ini selesai Pak. Sebetulnya tinggal dijalankan sistemnya Dan gitu, sistemnya yang paling utama adalah pendidikan. Ini yang saya mengkritik pendidikan. Bayangin, saya udah kritik kemarin ke orang tuanya. Di area sawah ini sudah nggak terdapat anak sekolah ke sawah. Regenerasi juga jadi problem Pak. Kenapa? Karena pendidikan kita menara gading. Coba begini, ini kan kita belajar gini kan fermentase. Itu kan belajar biologi. Betul. Guru biologi di sekolah, guru IPA-nya itu sekarang ngajarnya di sawah. Lebih real ya Pak. Jadi anak-anak itu pelajaran biologinya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ngelola dari limbah rumah tangga, kemudian limbah peternakan dikelola menjadi pupuk. Betul. Anak yang sudah bisa memproduksi itu kemudian kasih nilai 9. Iya betul, prakteknya bener-bener ya Iya Pak. kan, nanti Betul, digeser setuju. lagi. Seorang berhak naik kelas kalau sudah bisa mengelola pupuk itu dalam tanaman padi. Bikinlah perkelompok sekolahnya. Betul. Satu anak itu misalnya 1.400 meter itu dikelola oleh 5 orang anak. Laki-laki perempuan. Perempuannya nandur, laki-lakinya ngurus. Itu gurunya nggak usah di kelas lagi, datang ke sini tiap hari melihat perkembangan anak-anak, tiap hari ke sawah membuat penelitian. Menulisnya itu menulis itu, nggak lagi menulis papan tulis berdasarkan buku. Padi saya hari ini sudah tumbuh menjadi 30 batang. Dari 30 batang itu melahirkan 400 butir per batang. Berarti jumlah padi saya dalam setiap rumpun adalah 400 kali 30. Semuanya dapat Ya kan? 12.000, matematikanya masuk, Pak. Masuk betul. Biologinya masuk. Kimianya masuk. Fisikanya masuk. Iya. Kemudian ilmu sosialnya masuk, berkelompoknya, PPK-nya, agamanya masuk. Iya sih, sekarang justru hal yang seperti itu realnya ya Real. Pak. Terus kita ngapain dari dulu belajar biologi tentang teori rambut panjang dikawinin sama rambut keriting, maka yang dominan rambut panjang. betul. Warna merah dikali warna putih, yang dominan warna merah, seingat saya biologi. Terus arti semua itu apa? Iya. Kalau di sini orang ngerti, oh iya gitu loh. Aplikatif betul. Ya. Gitu. Nah, sekarang kan Pak udah ini makin banyak, kedepannya rencananya gimana Pak ini untuk pengembangan organik ini Pak? Saya kedepannya adalah ini organik harus berkembang, karena organik itu adalah penyelamatan lingkungan dan penyelamatan kesehatan manusia. Kalian tahu nggak kenapa diabetes tumbuh kuat sekarang? Orang nyalahin beras, yang salah bukan beras, tata kelola. Coba bayangin, di kampung nggak ada lagi budaya masak nasi, menggunakan 1 dandang, 2 asepan, 3 diakel, makin hilang, kan di gigihan, makin nggak tahu Pak anak ke sekarang gitu. mesin listrik, direndam, udaranya nggak keluar, airnya nggak keluar. Cara pengolahannya juga Kasihin sama anak-anak dia, itu problem loh. Instan. Nah, padahal di kita ini kayu bakar banyak. Apa yang terjadi? Orang desa hutangnya banyak. Bang Emok merajalela. Iya. Gimana nggak Bang Emok?
anaknya perlu kuota BBM. Iya, sekarang makin butuhnya. Kemudian perlu jajan, ibunya sama. Terus penghasilannya segitu-gitu juga. Makanya lihat, kalangan orang kerja di industri, ada nggak yang kaya? Nggak ada, rumah aja nggak punya. Ini terakhir Pak, panen ini kan udah 2 tahunan Pak. Jadi berapa Pak sekarang Pak? Ada peningkatan bertahap gitu dari awal? Ya gini, kalau dari sisi produksi kan sama dengan kimia. Betul, betul. Tetapi Rata-rata. sesungguhnya dia lebih dari kimia. Harganya. Oh, Satu oke, baik. kan, bahwa kita nggak dipotong pupuk kimia. Betul. Justru betul, kita sebentar lagi nanti bulan Rayagung, musim kurban, panen sapi. betul. Oh iya. Panen iya, saya. iya, iya, iya. Yang kedua, kemudian 3 bulan sekali saya panen ikan. Panen Ada saya. ikan juga Pak di sini? Ada panen saya. Terus kemudian, nah itu. Nah kemudian yang kedua sudah dikurangi biayanya dari pembelian pupuk Kimia tadi. kimia, kan. pembelian obat-obat kimia. Nah Iya. ya yang ketiganya berarti dalam jangka panjang juga akan semakin mengurangi biaya produksi. Karena semakin kita hindari kimia, maka semakin sehat tanaman kita ke depan. Pestisida juga nggak ada di sini Pak? Nggak ada lagi. Dan di sini sudah mulai banyak burung. Hmm. Kalau malam-malam ada burung, ada hantu. Udah hantu. Nah, di sini burung dan hantunya bersama. Waduh. Nah, Jadi berencana ke depan kan makin banyak yang organik nih, Pak. Mau ada sertifikasi nggak lanjut ke depan atau gimana? ya, Pak Deddy? kalau saya mah ya bisa aja sih ke depan kan kita harus mulai mengarah ke bagaimana produk di sini dikenal. Betul. Jadi saya sudah mulai akan kalau sudah nanti memang organik 100%, ya disertifikasi punya label dong. Oh, label betul. Jualnya dalam bentuk beras, Beras. tidak lagi dalam bentuk gabah. Gabah. Sekarang masih proses ya, masih Iya, gabah. nanti kalau sudah saya biar jadi juragannya, Oh, saya siap, nanti siap, Pak. eksportirnya. Oh. Apalagi tren organik makin itu. Makin kuat, makin kaya manusia, makin pilih makanan yang berkualitas. Betul. Gitu. Apalagi di sini prospek banget ya Pak organik gitu. Prospek. Dan saya ingin menciptakan ini menjadi itu tadi pusat pertanian yang berbasis. Jadi ke depan itu bisa jadi Pak, saung ini jadi rumah makan, saung ini jadi rumah makan, jadi rumah makan. Kita bikin polanya misalnya ketika musim tanam, orang makan di sawah. Musim Nah, tanam. nama kegiatannya nyatu di sawah. Wah, iya sih.